Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam. Alhamdulillah hari ini 15 November 2025 kita sudah melaksanakan TUEP ketiga pada sesi ke-6 atau pertemuan ke-6. Nah, tuap ketiga ini sama halnya dengan pembahasannya sama dengan tuap ke-1 dan kedua. Namun yang di tuap ketiga ini kita membahasnya sudah masuk pada draft membuat laporan. Nah, itu ada di diskusi 6. Kemudian nanti teman-teman membuat satu RPPH untuk ujian pada sesi ke-7 kalau tidak salah. Nanti sesi ke-8 itu adalah form penguploadan laporan PKM yang sudah di-ACC oleh saya. Nah, untuk itu teman-teman bisa mulai dari sekarang bisa mencicil laporannya. Jadi nanti di diskusi 6 itu kalau tidak salah itu teman-teman membuat draft laporannya itu saya sudah lihat tadi Bu Hesti tadi sudah buat draftnya. Jadi draft yang dimaksud adalah poin-poin penting yang dicatat pada diskusi 6. Jadi itu semua sudah ada di panduan atau di modul 6 ya. Di modul 6 lampiran ke-5 kalau tidak salah, halaman 18 sampai seterusnya. Nah, saya buka di RBV, saya lihat untuk memastikan kelengkapan berkas untuk kelengkapan dokumen, kelengkapan dokumen untuk pelaporan PKM nanti itu sudah ada di panduan atau modul. Ya, mungkin teman-teman sudah memiliki modul, silakan dibuka di modul 6. Kalau belum bisa akses di RBV link menggunakan user dan password teman-teman semua. Jadi user dan password itu pada e-learning ya. Jadi usernya di e-learning bagaimana? Ya di RBV juga seperti itu. Gitu. Kemudian ingat ya teman-teman, pantau terus e-learning karena di e-learning itu sudah ada cut off-nya. Cut off teman-teman paling seminggu buat eh, laporannya, buat tugasnya. Jadi jangan sampai telat gitu. Kemarin ada beberapa yang dikasih kelonggaran karena punya usaha dan niat yang baik untuk memperbaiki. Jadi saya kasih kesempatan. Tapi karena ini perkuliahan kita berakhir di Desember, kalau tidak salah itu diupayakan sesuai Bu, pada mau coba gerak. gitu. Siapa yang bocor ini? Bu Marila ya. Oke, saya off-kan dulu yang nanti saya mute dulu ya. Nanti ketika dikasih kesempatan untuk bertanya, barulah teman-teman menghidupkan audionya. Gitu ya. Mohon maaf ini cucu Hairia ini siapa ya? Biar saya rename dulu karena memang sebentar kita harus tahu nama lengkapnya, jangan sampai saat saya input kehadiran di e-learning, cucu Heri ini siapa? Ya, mohon maaf Ibu, silakan disebutkan namanya biar saya rename dari sini Bu. Halo Ibu, halo, halo Ibu cucu Hairia. Ini nama lengkapnya siapa Bu? PGSD. Halo Ibu, Ibu bisa mendengar saya? Oke, jadi untuk sesi 6 baru 2 orang ya yang apa memberikan komentar atau eh, replay jawaban di diskusi 6 itu baru Bu Rizky sama Bu Hesti tadi saya lihat. Nah, kemudian saya paham betul teman-teman punya kesibukan masing-masing
ada yang ikut PPG, ada yang kegiatan lain di luar perkuliahan. Untuk itu disegerakan, selesaikan tugasnya supaya bisa melihat tugas-tugas yang lain gitu. Jadi kayak Bu Rizky juga kemarin katanya mau ada ikut PPG kan, makanya dipercepat. Saya juga sudah kasih apa garis-garis besar untuk penugasan di sesi 7 dan 6 kalau tidak salah. Terus di sesi 8 itu paling tentang pengaplodan saja gitu. Penguploadan laporan ini saya harus admit dan ada yang masuk juga. Penguploadan laporan, jadi kalau sudah di ACC di saya tinggal diupload saja di sesi 8. Jadi nanti di sesi 7 menjelang 8 saya akan memeriksa semua kelengkapan laporan teman-teman mulai dari ID-nya, identitasnya sampai pada lampiran-lampirannya. Nah, lampiran-lampirannya itu yang akan disesuaikan dengan yang ada dalam modul atau panduan gitu ya. Jadi untuk tugas 6 atau M6, tugas M6 itu kalau tidak salah membuat satu RPPH ujian dan membuat satu kali simulasi pada sesi sebelumnya. Jadi kalau tugas M5 itu membuat RPPH 1 RPPH ke sesi ke-8, baru sesi ke simulasinya itu 6 dan 7. Jadi teman-teman, ini kita ada teman-teman yang miskonsepsi ya. Jadi untuk kalau misalnya tugas M5 itu disuruh buat RPPH 1 RPPH untuk sesi ke-8 atau pertemuan ke-8, berarti satu saja RPPH-nya. Kalau di instruksi tugasnya disuruh buat 2 simulasi, berarti 2 dua APKG, maaf 4 APKG, tapi masing-masing pertemuan. Misalnya di tugas M5 itu dibuat satu RPPH sesi pertemuan ke-8, tapi 2 kali simulasi pada RPPH yang sudah dibuat 6 dan 7. Jadi kalau RPPH 6 berarti APKG-nya itu ada 2, satu RPPH satu pertemuan. Jadi pertemuan ke-6 APKG 1 dan APKG 2 gitu ya. Nah, pertemuan ke-7 APKG 1 dan APKG 2. Jadi total APKG-nya itu ada 4. Jadi mohon disusun secara terstruktur dan masif supaya saya bisa tahu, oh, ini pertemuan ke-6 APKG 1 dan 2 ini, pertemuan ke-7 APKG 1, 2 dan ini. Dan APKG 1 itu berkaitan tentang RPPH, penilaian membuat RPPH tapi dinilai oleh supervisor 2. Nah, terus untuk APKG 2 itu berkaitan dengan proses pembelajaran di kelasnya seperti apa, menggunakan RPPH yang sudah dibuat pada APKG 1 gitu. Gitu ya. Beberapa sudah oke, sudah benar. Nah, tapi lagi-lagi ada juga yang masih keliru, belum begitu paham. Nah, karena memang perkuliahan kita online, untuk itu di TUEP ini saya menjelaskan sedetail mungkin agar teman-teman tidak salah gitu. Karena waktu kita tinggal sesi TUEP keempat itu minggu depan, karena kan 6 dan 7 untuk terakhir. Jadi diharapkan teman-teman itu eh, benar-benar serius, benar-benar fokus supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya, karena memang mata kuliah PKM ini kan tidak ada UASnya, jadi nilainya pure atau murni dari tuton gitu. Makanya kemarin ada beberapa yang mau merevisi, mau memperbaiki tugas sebelumnya yang sudah cut off, saya berikan kelonggaran. Tapi yang penting buatnya benar, jangan sampai salah lagi gitu. Itu ya. Jadi untuk yang M saya ulangi, tugas M6 itu membuat satu RPPH maaf, satu RPPH ujian apa itu tadi? Dan 2 kali simulasi kalau tidak salah. Sebentar. Gitu ya teman-teman. Jadi
kalau dicerna dengan baik, instruksi tugasnya seperti apa, pasti teman-teman tidak bingung gitu. Apalagi kalau apa namanya tutorial dari pertama sampai saat ini sudah sampai sesi ke-6, pasti sudah paham. Nah ini tugas M6 itu atau tugas itu membuat satu RPPH ujian dan satu simulasi pembelajaran ke-8. Berarti kalau tugas M5 itu satu RPPH sesi ke-8, baru 2 kali simulasi untuk 6 dan 7. Jadi dia tuh berkesinambungan, dia saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi ada yang kemarin saya lihat yang dibuat itu saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada yang saya lihat itu ada mahasiswa yang membuat 2 RPPH dan 2 simulasi pada RPPH yang sama. Sebenarnya keliru. Jadi 2 RPPH pada tugas sebelumnya, pada sesi sebelumnya yang sudah dibuat. Jadi dia kan saling berkaitan. Istilahnya dia uh, maju mundur gitu ya. Nah ini kalau dibaca dengan cermat, dengan jeli, instruksi pada setiap tugas itu pasti sudah paham gitu. Kemudian simulasi praktek ke-8 video 5-7 menit. Diunggah di YouTube atau di Google Drive, kemudian linknya di copy ke e-learning gitu. Kemudian refleksi. Kalau 1 kali simulasi berarti 1 kali refleksi. Kalau 2 kali simulasi berarti 2 kali refleksi. Dan format refleksinya ada pada modul atau panduan, gitu ya. Dan sudah jelas kalau pada saat proses pembelajaran di kelas harus ada anak, harus ada supervisor 2, kemudian wajah ibu gurunya itu atau teman-teman sekalian itu harus ada dalam frame, dan pembelajaran itu harus pembukaan, ada pembuka, ada inti, ada penutup sesuai dengan RPPH yang sudah disusun, gitu ya. Jadi itu sudah jelas sekali untuk tugas M6-nya, dan mungkin tugas 7 sudah saya kasih istilahnya bocoran ya, biar teman-teman lebih cepat kerjakan. Sebenarnya kalau belum sampai belum bisa, tapi ya biar teman-teman cepat selesai gitu. Oke, saya berharap teman-teman mengerjakan tugas dengan fokus, eh, artinya serius, supaya tidak bolak-balik, pemeriksaannya tidak bolak-balik gitu. Paling kalau kurang-kurang misalnya tanda tangan atau apa gitu. Itu saja paling. Tapi sisanya kalau mengikuti instruksi pada laman e-learning itu sudah jelas gitu ya. Jadi silakan dilihat cut off-nya. Cut off di e-learning itu satu minggu. Kalau tugas itu kayaknya 2 minggu, tapi kalau diskusi satu minggu. Kemarin ditulis 1 minggu, tapi diperpanjang lagi dari admin UT-nya jadi 2 minggu. Makanya sekarang teman-teman masih bisa mengerjakan tugas M5 meskipun sesinya sudah selesai gitu.